Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, azani wa azakum Allah. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Ghafir, surah Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan khusus kepada kita tentang wajibnya kita berdoa meminta kepadanya. Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah dan mengabulkan doa kita. Bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya kata Allah, Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong akan beribadah kepadaku, meninggalkan ibadah. Salah satu bagian daripada ibadah tersebut adalah berdoa, meminta, memohon, mengemis kepadanya, kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadahnya kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, kepada Allah, niscaya Allah akan mengijabah doa kalian. Dan orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadanya, orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka dalam kondisi yang terhina-hina. Para ulama menegaskan bahwasanya salah satu cara untuk menggapai mahabbat Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara banyak berdoa dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan tentang bagaimana caranya untuk menggapai kecintaan Allah, kata beliau, banyak berdoa, banyak meminta, banyak mengemis kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecintaannya kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang derajatnya hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Turmudi dan Al-Imam Ibn Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Sebaliknya, orang yang suka meminta kepada Allah, orang yang suka memohon kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Allah bukan makhluk, Allah bukan manusia, Allah bukan seperti kita. Kita manusia. Ketika ada orang yang datang mengemis kepada kita, meminta kepada kita, sekali, dua kali, bahkan tiga kali, kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Kita bisa mengasihkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Kita bisa menolong dia apa yang ingin ditolong. Tapi ketika orang tersebut terlalu tergantung dengan kita, timbul perasaan amarah, jengkel kepada orang tersebut. Tapi tidak dengan Allah. Ketika kita meminta kepadanya, bahkan selalu meminta kepadanya, Allah semakin cinta kepada kita. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakum Allah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa,
banyak meminta kepada Allah. Jangan di setiap hari kita ini ada ketinggalan satu doa sekalipun. Setiap hari kita harus memohon dan meminta kepadanya. Tetapi tentu saja dalam doa tersebut ada syarat-syarat terijabahkan doa kita. Ada syarat-syarat doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pentingnya adalah 4 hal dari syarat terijabahnya doa kita. Yang pertama, tanamkan keikhlasan ketika berdoa. Ikhlas dalam artian tempat berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bukan kuburan yang kita mintai, bukan dukun yang kita mintai. Ketika seseorang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia tersebut tidak ikhlas, bil khususnya dalam masalah berdoa dan meminta kepadanya. Dan dipastikan orang yang masih berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin." Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam kondisi yang ikhlas, lillahi ta'ala. Termasuk masalah doa. Jangan sekali-kali di dalam kehidupan kita ini, di umur yang Allah anugerahkan kepada kita, kita pernah datang ke dukun, meminta sesuatu kepada dukun, bertanya kepada dukun tentang nasib dan keadaan kita. Berarti kita telah berbuat syirik. Dan doanya orang yang musyrik, yang tidak mengikhlaskan diri dalam masalah ibadah hanya kepada Allah, dipastikan doanya tidak bakalan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang masih suka datang ke kuburan mencari wangsit, berdoa dengan ahli kubur, bertawasul dengan ahli kubur, berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan permintaan dia, doanya dia kepada Allah tidak bakalan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tanamkan keikhlasan setiap kali berdoa. Dikarenakan syarat yang paling penting terkabulkannya doa kita ketika kita ikhlas dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua terijabahnya doa kita adalah al-yaqin. Yakin doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza da'autum fa antum muqinuna bil ijabah." Apabila kalian berdoa, tanamkan keyakinan dari lubuk hati kalian yang paling dalam bahwasannya doa kalian pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Nabi Allah? Innallaha la yaqbal du'a ghafilin syakin. Karena Allah Jalla Jalaluh tidaklah mengabulkan dan tidaklah menerima doanya orang yang syak, doanya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdoa, mengangkat kedua tangannya begitu tingginya, tetapi ketika dia berdoa atau mungkin setelah berdoa, dia meragukan Allah. Ada syak dalam dirinya, ada syak dalam kalbunya, ada keraguan akan terijabahnya doa tersebut. Apa iya Allah mengabulkan doa hamba seperti ini? Apa mungkin Allah memperkenankan permintaan saya seperti ini? Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu dalam berdoa atau setelah berdoa, berarti kita dalam kondisi syak, dalam kondisi ragu, meragukan Allah tentang terijabahnya doa tersebut. Berarti kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana inda dhanni abdi." Aku ini sesuai dengan pikiran hambaku, sesuai dengan perkiraan hambaku. In dhanna khairan falahu.
Kalau dia berprasangka yang baik kepadaku, doa akan diijabah, doa pasti akan dikabulkan. Maka dia akan mendapatkan sebagaimana prasangkanya dia kepadaku. Dia berprasangka baik, berarti kebaikan yang dia dapatkan. Doa aku ijabah, doa aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhanna syarran fa'alaihi. Kalau dia tersebut berprasangka jelek kepadaku, maka seperti itu juga yang dia dapatkan. Dia akan mendapatkan kejelekan tersebut. Ketika dia berprasangka bahwasanya perasaan doa ini tidak dikabulkan, mungkin tidak diperkenankan, seperti itulah yang dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu tanamkanlah keyakinan dari lubuk hati yang paling dalam bahwasanya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat terkabulkannya doa kita adalah alla yakuna doa udwanan. Mintalah kepada Allah permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengabulkan doa kita. Mintalah kepada Allah permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabahnya. Jangan meminta kepada Allah permintaan yang Allah mustahil Allah akan mengijabahnya, yang tidak mungkin, impossible Allah mengijabahnya. Seperti seseorang berdoa, Allahumma ja'alni nabiyyan, ya Allah jadikan aku seorang nabimu ya Allah, seorang rasulmu. Kita katakan ini doaul majnun, doanya orang gila yang seperti ini. Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berkeinginan untuk menjadi nabi. Karena keyakinan kita sebagai seorang muslim, umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kok bisa-bisanya berdoa, meminta kepada Allah, punya keinginan untuk menjadi nabi dan rasul, tidak bakalan diijabah, tidak bakalan dikabulkan oleh Allah SWT doa yang seperti ini. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mustahil juga Allah ijabah dan kabulkan. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhanku yang maha penyayang, maha pengasih, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, anugerahkanlah kepada hamba ini seorang anak. Tapi sebab-sebab untuk memperoleh anak tersebut tidak pernah dia lakukan. Menolak pernikahan, gak mau kawin. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa seorang hamba? Berkeinginan punya anak, berkeinginan untuk dianugerahkan seorang anak, tapi tidak mau untuk menikah. Mustahil, tidak mungkin, impossible Allah akan mengabulkan doa yang seperti itu. Yang terakhir, pemungkasnya, di dalam syarat terijabahnya doa kita, ijtinabul haram, hindari yang haram, hindari dosa dan maksiat. Jaga lisan, jangan sampai dari lisan ini keluar berbagai macam dosa. Jangan berdusta, jangan memfitnah, jangan adu domba, jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang bersumberkan dari lisan. Karena ketika seseorang berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, tapi lisannya masih suka maksiat, masih suka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa hamba yang lisannya dan lidahnya masih maksiat dan masih melakukan perbuatan dosa. Atau seseorang berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, tapi maaf, tubuhnya, fisiknya masih suka melakukan maksiat dan dosa, masih suka berjudi, masih suka berzina, masih suka minum khamar. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa seorang hamba yang tubuhnya ini masih maksiat, masih melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau seseorang yang berdoa, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, tapi maaf, ma'isyahnya, mata pencahariannya, pekerjaannya, sesuatu yang dia makan, sesuatu yang dia minum, bersumberkan dari sumber yang haram. Wal'iyadzubillah. Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba yang dimana ma'isyahnya, mata pencahariannya dari sumber-sumber yang haram. Di zaman Nabi SAW ada seseorang yang mengangkat tangan begitu tingginya, berdoa kepada Allah,
memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Nabi dan para sahabatnya kebetulan ada di tempat tersebut. Rasulullah pun berkomentar tentang hamba yang berdoa tersebut. Fa'anna yustajab. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat keheran-heranan dan bertanya kepada Nabi SAW. Qalu, ya Rasulullah, wa mal asbab? Wahai Rasulullah, apa sebabnya kok doa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, ma'kaluhu haram. Makanan yang dia makan haram atau bersumberkan dari sumber yang haram. Wa mashrabahu haram. Minuman yang dia minum haram atau bersumberkan dari pekerjaan yang haram, dari mata pencaharian yang haram. Wa malbasahu haram. Pakaian yang dia pakai haram atau bersumberkan dari sumber yang haram. Wa ghuziya bil haram fa ana yustajab. Dan hidupnya, makannya, minumnya dari sumber-sumber yang haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dan akan mengabulkan doa seorang hamba yang hidupnya dari ma'isyah dan pekerjaan yang haram. Nah, ini 4 syarat terijabahnya doa kita. Yang pertama, tanamkan keikhlasan ketika berdoa. Yang kedua adalah yakin dalam berdoa. Artinya doa pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasannya mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang wajar. Jangan meminta sesuatu yang mustahil. Allah akan mengijabah doa kita. Yang keempat, pastikan kita tidak pernah melakukan perbuatan yang haram atau maksiat, baik dari lisan ataupun fisik kita, wabil khususnya mata pencaharian kita. Walahu minkum wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.